Cara menemukan tujuan hidup. Gue yakin yang klik video ini pasti pernah merasakan kalau hidupnya tuh hampa, merasa bosan, dan kayak bingung aja mau dipakai apa hidup ini. Kalau lo merasa kayak gitu, di video ini gue akan jelasin cara menemukan tujuan hidup. Menemukan tujuan hidup ini sebenarnya sederhana, tapi memang gak mudah. Padahal Mark Twain, penulis terkenal di US, pernah bilang, 2 hari yang terpenting dalam hidup adalah hari di mana kamu lahir dan di mana kamu tahu untuk apa hidup itu. Walaupun tujuan hidup memang sangat penting, kenyataannya masih banyak orang yang tidak tahu hidupnya untuk apa. Nah, jadi gue akan jelasin 3 tips yang akan membantu lo buat menemukan tujuan hidup lo. Tonton sampai habis, agar lo bisa paham. 1. Eksplorasi hal baru. Tips yang pertama adalah hal baru. Coba tanya ke diri sendiri, hal apa yang kira-kira diri lo tertarik untuk mengerjakannya, yang ada timbal baliknya ke diri sendiri, dan bermanfaat bagi orang lain. Kalau masih bingung dengan jawabannya, itu berarti tandanya lo mungkin kurang mau eksplorasi hal baru dalam hidup lo. Karena mencari tujuan hidup itu sebenarnya bukan kayak lo menemukan duit di jalan. Bukan juga kayak jalan-jalan di mall, terus lo dapat tujuan hidup. Tujuan hidup gue adalah bikin mall terbesar di dunia. Enggak, bukan kayak gitu. Tujuan hidup itu dibangun oleh diri lo sendiri dengan cara menemukan hal yang lo punya, ketertarikan di dalamnya. Jadi gimana cara menemukan hal barunya? Gini, coba lo eksplorasi keseharian lo habis nonton video ini. Dan sadari hal apa yang sekiranya membuat lo tertarik buat diusahakan dan diperjuangkan. Misalnya, lo ada ketertarikan soal otomotif, punya keinginan punya badan bagus, atau tertarik soal fashion. Sekarang coba lo perbanyak searching soal bidang tersebut. Coba jelajahi sampai punya gambaran diri lo ingin jadi apa. Contohnya, otomotif, membuka bengkel paling bagus di kota. Fitness, menjadi fitness influencer atau pemilik gym. Fashion, memiliki brand pakaian sendiri. Tapi hati-hati, jangan sampai lo hanya belajar sebentar, terus langsung merasa nggak cocok. Jangan baru belajar otomotif, sampai kulitnya saja langsung bilang, gue kayaknya nggak cocok di sini. Minimal kita harus mengenali bidang tersebut dengan mendalaminya sekitar 5 jam dalam seminggu. 2. Tanya ke diri sendiri. Setelah lo tahu tertarik ke bidang apa dan sudah belajar juga, sekarang tanyakan ke diri lo, dari bidang-bidang tadi, mana yang bisa bikin lo lupa waktu saat mempelajarinya? Mana yang bikin lo senang saat mau melakukan upgrade? Lo harus merasa nggak rugi buat berusaha menekuni dan mengembangkan bidang itu. Mulai dari belajar teorinya, sampai kebayang mau jadi apa. Jangan batasi diri lo dengan menganggap diri nggak bisa. Pasang mindset bahwa lo pasti bisa kalau belajar dan berusaha. Banyak orang nggak punya tujuan hidup karena selalu beranggapan dia nggak mampu. Padahal dia sudah ketemu hal yang ingin ditekuni, tapi terhalang pola pikir toksiknya sendiri. 3. Action atau aksi nyata. Gue yakin banyak yang stuck di bagian ini. Tapi mau gimana lagi? Mau sebagus apapun bidang lo, kalau nggak ada usaha, ya hanya akan jadi mimpi. David Goggins, orang yang pernah dijuluki pemilik mental terkuat di dunia, pernah bilang bahwa kita sebenarnya sudah tahu apa yang harus dilakukan, tapi kita memilih untuk tidak melakukannya. Memang ini adalah tahap yang paling berat. Pesan gue, lakukan saja. Jangan dengarkan pikiran malas untuk menunda. Memang sakit saat memaksa diri, tapi hanya itu jalannya. Kalau lo merasa nggak ada motivasi, ingat bahwa yang kita perlukan sebenarnya bukan motivasi, melainkan disiplin. Disiplin adalah tetap melakukan sesuatu, baik saat kita sedang suka maupun tidak suka. Perkembangan diri hanya ada ketika kita berada di luar zona nyaman. Ketika lo merasa malas tapi tetap belajar, lo sedang berada di luar zona nyaman. Tapi kalau lo memilih rebahan sambil scroll sosmed, itu berarti lo tetap di dalam zona nyaman. Sekali lagi, ingat kutipan satu ini. Growth happens outside your comfort zone. Pertumbuhan itu terjadi di luar zona nyaman lo. Oke, terakhir. Kesimpulannya, lo bukannya nggak punya tujuan hidup, tapi lo belum ketemu saja. Kalau sudah ketemu, pasti lo akan menikmati setiap detik dalam mengejarnya. Itu saja dulu video kita hari ini. Silakan komen jika ada yang mau ditanyakan. Like dan subscribe jika lo suka konten pengembangan diri. Semangat!